Assalamualaikum. Halo, siapa itu Usman dan Harun dan apa yang ia lakukan disebut pahlawan ataukah teroris? Sebelum lanjut, mari berlangganan dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Tahun 1962, Indonesia sedang terlibat konfrontasi dengan Federasi Malaya atau Persekutuan Tanah Melayu, sebutan untuk Malaysia sebelum negeri jiran. Itu resmi dideklarasikan pada 16 September 1963. Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia rupanya tidak senang melihat tingkah Federasi Malaya yang berambisi mencaplok Sabah, Sarawak, bahkan Brunei Darussalam yang terletak di Pulau Borneo alias Kalimantan bagian utara berdampingan dengan wilayah NKRI. Menurut Soekarno, upaya pembentukan negara Malaysia dengan mengincar sebagian wilayah Kalimantan adalah bentuk imperialisme yang berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia. Federasi Malaya bagi Soekarno hanyalah negara boneka Inggris. Sang penyambung lidah rakyat Indonesia itu pun dengan lantang menyerukan gerakan Ganyang Malaysia dan nantinya Usman bakal memainkan peran yang sangat penting. Seruan Ganyang Malaysia atas nama martabat bangsa yang dilantangkan Soekarno tak pelak membuat darah muda Usman Janatin bergejolak. Meski belum lama diterima menjadi marinir di KKO, Usman sudah berani mengajukan diri sebagai sukarelawan untuk dilibatkan dalam operasi militer Komando Mandala Siaga. Operasi militer itu dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara Omar Dhani yang ditunjuk langsung oleh Presiden Soekarno untuk menggantikan Surjadi Surjadharma. TNI saat itu membutuhkan 3 sukarelawan. Selain Usman Janatin, ada pula Harun Thohir dan Gani bin Arub. Tanggal 8 Maret 1965, ketiga relawan tersebut diberikan misi penting, yakni melakukan aksi sabotase di Singapura. Dari ketiganya, Usman Janatin yang dipilih sebagai komandan. Singapura saat itu menjadi bagian Federasi Malaysia dan merupakan salah satu titik terpenting yang harus dilumpuhkan. Tugas Usman, Harun, dan Gani sebenarnya adalah memantik ricuh di Singapura dengan mengeksploitasikan perbedaan ras serta merusak instalasi-instalasi penting. Singapura yang dihuni oleh banyak kaum keturunan Cina memang berpotensi tinggi menuai konflik jika dibenturkan dengan ras Melayu yang menjadi penduduk asli di sebagian besar wilayah Malaysia. Berbekal 12,5 kg bahan peledak, ketiganya diperintahkan untuk meledakkan sebuah rumah tenaga listrik. Namun, yang dibom ternyata bukan target semula, melainkan gedung Hong Kong dan Shanghai Bank atau McDonald House di Orchard Road Central Area Singapura. Tercatat 3 orang tewas dan tidak kurang dari 33 orang lainnya mengalami luka-luka baik luka berat maupun ringan. Korban tewas ada 2 wanita pegawai Hong Kong dan Shanghai Bank dengan bernama Elizabeth Chow 36 tahun dan Juliet Goh 23 tahun serta seorang supir bernama Muhammad Yasin bin Kasid 45 tahun. Sempat melarikan diri, Usman dan Harun tertangkap 3 hari setelah insiden tersebut. Usman dan Harun pun diajukan ke pengadilan dan divonis hukuman mati. Bulan-bulan terakhir di tahun 1965 itu, Indonesia sedang ditimpa polemik usai terjadinya gerakan 30 September atau G30 SPKI, hingga akhirnya Presiden Soekarno harus merelakan posisinya diambil alih oleh Soeharto yang sekaligus menandai pergantinya rezim kekuasaan Indonesia. Ketika Indonesia sedang sibuk mengurusi guncangan di dalam negeri, Usman Janatin dan Harun Thohir harus menghadapi pengadilan setelah 8 bulan ditahan. Pada 4 Oktober 1964, keduanya ditahan ke depan sidang pengadilan Mahkamah Tinggi Singapura dengan dakwaan telah melanggar kontrol area, melakukan pembunuhan, serta menempatkan alat peledak dan menyalakannya. Di persidangan, baik Usman maupun Harun menolak dakwaan tersebut. Keduanya beralasan aksi tersebut bukanlah kemauan mereka sendiri, melainkan suatu tindakan yang memang harus dilakukan karena dalam situasi perang, Usman dan Harun pun meminta kepada sidang agar mereka diperlakukan sebagai tawanan perang. Tanggal 15 Oktober 1965, pemerintah Indonesia mengirimkan utusan ke Singapura untuk menyelamatkan nasib Usman dan Harun. Namun usaha tersebut gagal dan 5 hari berselang keduanya dijatuhi vonis berat berupa hukuman mati. Bahkan permintaan pemerintah Indonesia yang berharap Usman dan Harun dipertemukan dengan keluarga sebelum hukuman mati tidak dilaksanakan atau tidak dikabulkan. Dan akhirnya hari eksekusi pun datang. Pada tanggal 17 Oktober 1968 jam 6.00 pagi waktu Singapura.
siang harinya, jenazah keduanya dipulangkan ke tanah air dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada hari itu juga. Ratusan ribu rakyat Indonesia di Jakarta mengiringi pemakaman Usman dan Harun dengan rasa duka yang mendalam. Keduanya pun dianugerahkan tanda kehormatan Bintang Sakti dengan gelar pahlawan nasional oleh pemerintah. Bahkan nama Usman Harun diabadikan sebagai nama kapal perang Republik Indonesia yang diluncurkan pada Juni 2001. Bagi sebagian rakyat Indonesia, Usman Janatin dan Harun Thohir barangkali dianggap sebagai pahlawan kusuma bangsa. Namun, label teroris tetap saja sangat sulit untuk diingkari atas aksi kemanusiaan yang telah mereka lakukan sekalipun atas nama perang.